Kemudian, karena penasaran, KKS pun menengok ke belakang. Dan bener, tempat itu gelap banget. Dan alangkah terkejutnya guys, ketika KKS ini menengok ke arah perempuan tadi. Tahu nggak apa yang dia lihat? Hai guys, sebelumnya aku mau minta maaf karena sampai saat ini channel kami belum bisa menayangkan video. Hal ini dikarenakan karena di antara kami berganti-gantian mendapat masalah kesehatan guys. Ya gitulah guys, yang satu demam, yang satu sembuh, yang satu demam, yang satu sembuh. Makanya film kami belum bisa tayang, kami minta maaf. Tapi kali ini karena aku udah kangen pengen hadir buat anda semuanya, makanya aku hadir. Ya walaupun dengan versi yang berbeda, tapi masih dengan genre yang sama, yaitu tentang horor. Oke guys, kali ini aku akan membagikan kisah-kisah nyata ya guys. Bukan kisah yang dikarang-karang, yang dialami oleh aku sendiri ataupun orang sekitarku yang pernah mereka alami. Jadi cerita ini dialami oleh kerabat aku guys. Dan kerabat aku ini berprofesi sebagai bidan. Kalian tahu dong bagaimana schedule atau jadwal kerja seorang ahli medis itu. Dia nggak peduli siang atau malam, pokoknya dia harus siap sedia untuk membantu para pasiennya. Dan kerabatku ini, yang sebut saja namanya KKS, membuka praktik di rumahnya guys. Pada kejadian saat itu, waktu itu tengah malam guys, KKS sedang beristirahat, tiba-tiba dia mendengar pintu rumah diketuk. Karena udah biasa ya guys dia dibangunkan di tengah malam, maka KKS segera terbangun dan dia menemui atau membuka pintu seseorang yang tentu saja dia meminta pertolongan kakak ini untuk persalinan. Karena di depan pintu sudah berdiri seorang perempuan dengan perut besar dan suaminya. KKS pun mempersilahkan masuk dan dia segera memulai untuk menolong persalinan. Nah, setelah ditunggu-tunggu beberapa saat, akhirnya si jabang bayi pun lahir. Tapi ada masalah guys, karena ari-ari atau plasenta si jabang bayi ini tidak mau keluar. KKS pun berusaha memberikan pertolongan. Tapi setelah ditunggu-tunggu sampai hampir 1 jam ya guys, ari-arinya nggak mau juga keluar. Maka mereka tidak mau mengambil risiko. Dan KKS menyarankan untuk segera membawa si pasien ini ke rumah sakit yang lebih besar. Akhirnya KKS segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk merujuk pasiennya ini ke rumah sakit. Dan KKS pun seperti biasa meminta bantuan suaminya untuk menjadi driver. Nah, akhirnya berangkatlah mereka mengendarai mobil KKS menuju rumah sakit. Setelah melewati desa satu ke desa lainnya, akhirnya mobil mereka itu sampai di suatu tempat guys. Dan tempat ini dulunya adalah tempat yang cukup ramai ya guys, tapi nggak tahu karena hal apa tiba-tiba tempat ini tutup dan menjadi Tapi anehnya pada malam itu ketika KKS melewati tempat ini, dia merasa bahwa tempat itu masih ramai seperti dulu. Dan di situ dia melihat banyak aktivitas seperti orang yang healing. Dia juga melihat seorang perempuan membawa tas berdiri di tepi jalan dan dia menyetop mobil KKS. Maka KKS pun memberitahu suaminya dan berkata, Bang, ada yang nyetop tuh, mungkin mau numpang dia. Tapi suami KKS pun heran dan berkata, siapa yang nyetop di tempat gelap kayak gini? KKS pun heran dan menjawab, gelap apaan? Itu banyak orang di situ. Kemudian karena penasaran, KKS pun menengok ke belakang dan bener, tempat itu gelap banget. Saking gak percayanya pun dia membuka jendela dan menengok ke arah perempuan yang menyetop tadi. Dan alangkah terkejutnya guys, ketika KKS ini menengok ke arah perempuan tadi. Tahu gak apa yang dia lihat? Dia melihat perempuan yang tadi nyetop itu sudah ngesot-ngesot di aspal dengan muka hancur berdarah-darah dan tangannya melambai-lambai ke arah KKS. KKS pun begitu shock melihat semua ini dan dia pun bilang sama suaminya agar segera melajukan mobilnya guys. Sejak saat itu KKS menjadi begitu trauma. Dia nggak berani lagi guys ke kamar mandi sendirian, tidur sendirian. Pokoknya suaminya harus nemenin karena dia terbayang-bayang si muka hancur. Nggak tahu siapa ya guys si muka hancur. Namun itu bisa menjadi pelajaran guys bahwa dunia lain itu memang nyata adanya guys. Cuma kayak aku aja nih ya, gak punya indera keenam, jadi aku gak bisa lihat seperti itu. Dan jangan sampai aku bisa lihat karena aku gak sanggup. Nah,
Itulah kisah nyata mistis yang aku share ke kalian ya guys. Jangan lupa tunggu video-video kami selanjutnya. Dan insya Allah sebentar lagi setelah kami semua sehat, Elisi Film akan tayang. Bye.